pada malam hari ini kita akan kembali kepada topik AI, Artificial Intelligence, karena memang topik ini menyentuh banyak sisi dari kehidupan kita. Jadi beberapa minggu yang lalu mungkin kita sudah bahas dari sisi pendidikan dasar, kemudian juga kita sudah bahas dari sisi pendidikan tinggi, kemudian juga kita sudah bahas dari sisi manajemen, kita sudah bahas dari sisi kepemimpinan, dan sekarang kita akan bahas dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sudut pandang bagaimana setiap tipe kepribadian itu menerima atau menggunakan AI. Saya nggak akan berlama-lama lagi. Pembicara kita malam hari ini luar biasa. Saya berterima kasih karena beliau sudah bersedia untuk menyempatkan diri untuk membimbing kita untuk belajar pada malam hari ini. Saya persilakan Pak Sanusi untuk Pak Sanusi, dan habis itu kita ada untuk diskusi. Ya, saya persilakan waktu Pak Sanusi. Terima kasih Pak Hendra. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini saya sangat senang, kelihatan segar, karena saya bisa sharing lagi di forum ini ya, di platform ini, yaitu Life Transformation Institute. Saya akan mulai ini dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak dari Anda yang menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Jadi sebelumnya saya bisa anjurkan kita untuk berdiskusi, karena malam ini saya bukan mengajar ya tentang AI. Saya bukan pakar AI. Yang saya pahami itu tentang kepribadian. Dan sifat daripada malam hari ini adalah diskusi. Jadi materinya akan lebih banyak dari sharing-sharing Bapak Ibu sekalian. Oke, kembali ke pertanyaan saya. Berapa banyak dari Anda yang menggunakan AI, atau siapa yang menggunakan AI? Silakan. Semakin Anda berpartisipasi, akan semakin banyak yang akan kita dapat. Silakan. Silakan Pak Cecep. Saya pakai AI, memang ada beberapa yang saya pakai. GPT AI, Meta AI, kemudian juga dari Copilot. Nah, tapi sudah saya pakai memang kurang lebih sama lah ya. Kalau dengan saya pakai Google, kalau saya tanya kurang lebih. Cuman AI ada sedikit lebih lengkap lah. Ya. Tapi sejauh ini memang saya belum mendapatkan suatu jawaban yang lebih dalam gitu loh. Ya. Jadi kurang lebih jawabannya sama dengan saya tanya di Google gitu loh. Oke. Nah, itu sementara. Jadi ini bagus sekali dari Pak Cecep. Pak Cecep adalah teman dan tetangga saya. Saya senang dengan apa yang di-sharingkan oleh Pak Cecep. Itu ada sedikit kekecewaan, betul? Karena merasa kok tidak seperti yang saya harapkan. Masih ada hal-hal yang tidak saya dapat. Ya, betul ya Pak Cecep ya. Betul. Ya. Meskipun kalau saya dengar ya kayaknya tuh AI itu hebat, mungkin ya saya masih belum bisa mendapatkan, belum bisa menggali AI. Meskipun sekarang ada DeepSeek ya, memang DeepSeek juga kurang lebih, apalagi kalau pertanyaan tentang yang lebih spesifik tentang Tiongkok ya, memang ada berbeda penjawabannya dibandingkan dengan AI yang lain gitu loh. Ya, terima kasih. Memang kalau tidak salah ya, data dari ChatGPT khususnya sampai tahun 2000 ke bawah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, karena saya bukan pakar AI. Jadi ada beberapa informasi yang belum bisa kita dapatkan, terutama yang kekinian. Jadi kalau Anda ada pertanyaan atau mungkin Anda ada pendapat, silahkan interupsi, nggak apa-apa buat saya. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Cecep itu sangat berharga buat kita pada malam hari ini, dan tepat sekali Pak Cecep bisa hadir pada malam hari ini karena ada kemungkinan kita menggunakan AI itu tidak sesuai dengan kepribadian kita. Ya. Jadi kalau kita lihat teknologi AI itu dapat ditemukan di berbagai bidang ya, misalnya bidang pendidikan, kemudian juga bidang bisnis dalam marketing dan sebagainya. Pokoknya hampir semua bidang. Tapi ada beberapa bidang yang tidak bisa kita pakai AI. Oke. Nah, bagaimana berbagai kepribadian, sanguinis, flekmatis, koleris, dan melankolis itu dapat memanfaatkan AI ini secara optimal. Itu yang akan kita bahas bersama. Jadi kita mulai personality meets AI. Kita lihat sekarang beberapa personality ya. Ya, saya tidak akan membahas terlalu banyak tentang personality
karena itu sudah berkali-kali ya kita bahas ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas atau sudah saya sharingkan bahwa ada 4 tipe kepribadian yang dominan. Biasanya setiap orang itu punya 2 ya, atau sangat jarang sekali yang punya 3 ya, 2 personality. Nah, sekarang yang pertama yang sanguinis. Ya, ini sekedar informasi. Sanguinis ini terutama orangnya sangat ramah, energik, dan suka berinteraksi. Jadi ada satu pameo mengatakan kalau nggak dalu nggak rame. Nah, cara orang sanguinis menggunakan AI itu untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kreativitas. Karena orang sanguinis itu selalu punya hal-hal baru. Seperti yang kita ketahui, orang sanguinis itu bosenan ya, selalu harus ada yang baru. Nah, ini akan membantu orang sanguinis untuk mendapatkan hal-hal yang baru yang secara kreatif. Kemudian juga AI ini juga akan membantu orang-orang sanguinis dalam hal keterlibatan sosial atau sosialisasi. Orang sanguinis senang bersosialisasi dan dengan AI akan lebih banyak lagi kegiatan sosialisasinya. Kemudian komunikasi juga membantu orang-orang sanguinis. Misalnya ada seorang sanguinis sangat menyukai media sosial dan orang sanguinis itu biasanya senang kalau diperhatikan oleh orang lain. Karena itu saya yakin orang sanguinis itu akan install salah satunya Instagram, Facebook, atau TikTok, betul nggak? Untuk apa? Untuk memperlihatkan kegiatan dia atau apa saja yang dia dapat supaya orang-orang itu memperhatikan dia. Nah, kalau di antara Bapak Ibu sekalian ada yang senang memposting atau mengupload konten-konten supaya orang lain bisa lihat, bukan buat marketing ya, tapi untuk kesenangan pribadi. Artinya Bapak Ibu sekalian itu sanguinis. Dan secara rutin dia tuh memposting, mengupload konten-konten dia. Dengan sosial media ini dia akan mendapatkan lebih banyak teman dan juga menjadi lebih banyak komunitas-komunitas yang dia bisa gabung. Biasanya AI yang dia pakai itu yaitu yang barusan tadi saya sebutkan, yang berhubungan dengan publik. Dan konten-kontennya itu adalah konten yang, maaf kalau saya bilang narsis, yang akan diperhatikan oleh orang lain. Nah, itu tentang orang dengan kepribadian sanguinis. Kalau ada pertanyaan silakan ya, instruksi saya. Yang kedua sekarang flegmatis ya. Nah, flegmatis itu orangnya sabar, suka kestabilan, maksudnya tidak terlalu menyukai perubahan. Karena itu dia menggunakan AI itu untuk meningkatkan kerapihan, ya, kerapihan supaya rapi ya, dan juga untuk supaya bisa menyederhanakan proses, karena dia orang flegmatis itu nggak suka proses yang berbelit-belit, itu rumit ya, rumit banget, ribet lah gitu ya. Dan juga orang flegmatis ini bekerjanya dengan kecepatan yang stabil, kadang-kadang cenderung ke lamban ya itu. Nah, misalnya seorang flegmatis menyukai kehidupan yang damai, yang terorganisir ya, dan juga dia suka melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan rencana. Kalau ada kata apa namanya span itu mengikuti aja proses, mengikuti petunjuk, dan menggunakan teknologi AI itu biasanya teknologi AI yang sederhana, nggak yang rumit. Salah satunya yang paling sederhana ya sekarang Meta AI ya, sederhana sekali, nggak usah sign in, nggak usah login, kita udah ada di Meta AI, itu udah ada di WhatsApp. Nah, itu orang flegmatis itu senang sekali ya, juga menggunakan teknologi AI yang bisa membantu dia untuk perencanaan, untuk hal-hal yang prosesnya sederhana. Kemudian yang berikutnya koleris. Koleris ini orangnya tekadnya kuat sekali dan juga dia suka sekali dengan strategi ya, jadi dia sangat strategis ya, dan juga yang terutama itu dia selalu berorientasi pada hasil. Apa yang dia pikirkan yang pertama adalah hasil. Ada hasilnya enggak?
gitu. Ada hasilnya nggak? Itu aja. Tidak peduli prosesnya bagaimana, yang penting hasilnya. Jadi biasanya orang koleris itu menggunakan AI yang dapat memaksimalkan efisiensi dan juga meningkatkan efektivitas supaya lebih efektif, supaya lebih memberikan hasil yang lebih besar. Juga AI atau teknologi AI yang membuat dia dapat membuat suatu keputusan dengan cepat. Misalnya kalau ada sesuatu yang harus dia putuskan dan dia minta bantuan AI, nah yang dia pakai itu pasti sesuatu yang cepat sekali. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Cecep tentang Google dan AI, kalau nggak salah ya, kalau ChatGPT itu lebih disukai oleh koleris daripada Google karena ChatGPT itu lebih cepat jawabannya. Jadi dia seorang koleris itu mau menggunakan alat-alat atau teknologi AI yang kerjanya itu cepat dan hasilnya juga cepat dan optimal. Terakhir itu melankolis ya. Melankolis itu orangnya analitis, perfeksionis dan detail. Ya sambil kita berdiskusi mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah ikut sharing saya di LTI ini tentang personality, nah bisa dirasa-rasakan ya, apakah Bapak Ibu sekalian itu sanguinis, apakah pragmatis, apakah melankolis, atau koleris. Ya. Saya kira mungkin saya sudah sharingkan 5-6 sesi ya, kalau nggak salah 5-6 sesi. Dan untuk yang tidak sempat sharing saya bisa lihat di YouTube dari LTI Ins. Nah, jadi seorang melankolis itu menggunakan AI untuk supaya dapat meningkatkan presisi atau meningkatkan hasil penelitian supaya hasil penelitian itu lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Nah, itu yang terutama yang diinginkan oleh seorang melankolis dengan penggunaan AI. Kebanyakan orang melankolis itu ilmuwan. Kalau ilmuwan melankolis menggunakan AI itu untuk penelitian, untuk memeriksa fakta-fakta atau membuat laporan yang sangat detail sehingga segala sesuatunya sempurna. Jadi alat AI yang dipakainya itu semua alat-alat yang dapat membantu apa yang dia inginkan. Karena saya bukan pakar AI, jadi saya tidak tahu teknologi AI yang mana yang cocok. Karena kalau kita lihat di Instagram itu banyak sekali teknologi AI yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan dan juga sesuai dengan pribadi kita. Nah, kalau kita lihat apakah kita menggunakan AI itu selalu lancar-lancar saja ya? Malah tadi barusan Pak Cecep menyebutkan kurang memuaskan ya. Jadi tidak lancar ya. Nah, dengan diskusi ini mudah-mudahan saya bisa membantu supaya Bapak Ibu sekalian menggunakan AI yang cocok dengan kepribadian sehingga mendapatkan manfaat yang optimal. Karena dalam penggunaan AI itu ada tantangannya. Apa saja tantangannya? Nah, kita lihat. Untuk orang sanguinis, tantangannya itu mudah tergoda untuk menggunakan AI lain sebelum dia paham betul dengan AI yang sedang digunakan. Karena kalau sanguinis itu kan selalu menginginkan hal-hal yang baru ya. Jadi waktu dia belum paham betul dengan satu teknologi AI, ternyata ada lagi AI yang lagi populer, lagi hit, wah langsung dia pindah ke sana. Yang sebelumnya itu belum dia kuasai secara menyeluruh. Dan juga itu menggunakan AI yang sebelumnya itu tidak konsisten. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kalau memang Anda adalah seorang sanguinis, Anda harus pilih satu saja, satu atau dua lah ya, satu atau dua alat AI yang benar-benar membantu apa yang Anda inginkan, suatu hal yang baru, sesuatu yang kreatif ya, penemuan baru yang kreatif, ataupun sesuatu yang bisa menghasilkan konten yang menarik. Nah, misalnya yang konten orang bisa, kalau yang saya lihat yang terakhir itu ada beberapa orang dengan menggunakan teknologi AI, mereka itu bisa saling
jadi berantem kayak silat gitu, ya berantem kayak silat, terbang dan loncat-loncat gitu. Padahal ada orangnya di videonya atau di fotonya itu nggak loncat-loncat gitu. Tapi dengan teknologi AI ini, yaitu yang terbaru yang saya lihat ya, yang sebelum-sebelumnya ada kan, di mana muka bisa dirubah ataupun yang bisa berpelukan ya, dua orang bisa berpelukan. Nah itu yang terdahulu, itu sudah lama ya. Jadi solusinya jangan tergoda untuk menggunakan hal-hal yang baru, teknologi AI yang baru sebelum dia paham betul dengan yang sedang dia pakai. Ya, yang berikutnya itu pragmatis. Ya, pragmatis. Pragmatis itu tantangannya, menggunakannya itu cenderung ragu. Jadi ini malah ini bertolak belakang dengan sanguinis ya. Kalau sanguinis selalu mencari yang baru, kalau pragmatis itu dia nyaman dengan yang sekarang dipakai, nyaman aja, dia tidak terlalu tertarik dengan yang baru karena orang pragmatis itu suka hal yang rutin, Nah, bagaimana solusinya supaya bisa mengoptimalkan manfaat dari teknologi AI ini? Mulai dulu dengan AI yang sederhana dan coba sedikit demi sedikit untuk meningkatkannya dengan teknologi AI yang lebih canggih gitu. Misalnya kalau nggak salah ya, yang dulu kan ChatGPT ya, ChatGPT sekarang ada DeepSeek katanya DeepSeek lebih canggih, ya DeepSeek lebih canggih. Nah, kalau seorang pragmatis itu pasti ragu-ragu untuk menggunakan DeepSeek karena sudah nyaman, dia senang kenyamanan, sudah nyaman dengan teknologi AI yang dia pakai. Karena seorang pragmatis itu hidupnya maunya tenang, tidak ada gejolak, ya, tidak ada perubahan, tidak ada gejolak. Karena kalau misalnya ada AI baru, wah itu bakal ribet lagi buat belajarnya. Nah, ini tidak disukai oleh seorang pragmatis. Jadi harus memaksakan untuk maju satu langkah, ya. Gitu. Nah, sekarang yang koleris, ya seperti tadi kita bahas, koleris itu menginginkan segalanya berhasil dengan cepat. Ya. Segalanya harus cepat dan juga harus produktif. Nah, jadi kadang-kadang seorang koleris itu jadi frustasi. Misalnya ternyata kalau satu teknologi AI itu baru keluar, ya, masih dalam tahap trial and error, ya, Jadi dia itu akan frustasi. Aduh, ini jelek banget ini. Nah, jadi untuk orang-orang koleris, gunakanlah teknologi AI yang memang sudah mantap, ya, sudah diuji coba, ya, dan akan memberikan hasil yang lebih akurat, gitu ya. Kalau seorang pemilik bisnis misalnya, dia berorientasi pada hasil, ya, dan menggunakan AI untuk membantu misalnya dalam hal marketing, ya, sehingga dia tidak perlu lagi untuk berusaha mencari orang yang bagus dalam hal marketing. Jadi dia gunakan teknologi AI untuk dalam bidang marketing, ya, dan juga ya ada juga teknologi AI lain yang akan membuat kita tidak usah ada di tempat juga, ya, tidak usah ada di tempat. Ya, yang berikutnya melankolis. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa orang yang melankolis ini menginginkan segalanya sempurna, perfeksionis, ya, perfeksionis. Jadi orang melankolis itu kadang-kadang merasa bahwa sebuah teknologi AI itu rasanya kurang akurat, ya, tidak akurat, karena dia mau segalanya perfect, harus akurat. Kalau kita lihat misalnya ChatGPT lah, ya, ChatGPT. Kalau kita pakai ChatGPT juga kita harus hati-hati karena itu tidak 100% akurat, ya. Karena saya pernah dengar juga Menteri Ristek yang Bu Stella itu, ya. Bu Stella itu dia mencoba ChatGPT, dia membuat satu karangan ilmiah khayalan
karangan ilmiah hayalan untuk misalnya suatu masalah dan lain sebagainya. Itu sudah diupload. Nah, kemudian dia coba untuk menanyakan kepada ChatGPT tentang hal itu, dan ternyata jawabannya apa yang dia buat, padahal yang dia buat itu cuman hayalan saja ya. Jadi buat seorang melankolis ini juga suatu tantangan ya, suatu tantangan karena ChatGPT juga belum 100% ya, belum 100% akurat. Jadi selalu aja harus kita lihat, kita adaptasikan dengan bidang kita. Ya, biasanya kalau seorang melankolis itu dia pasti menggunakan sesuatu yang alat teknologi AI yang detail ya, Dia tidak mau yang sederhana. Sebelum saya lanjutkan dengan diskusi, karena pendek saja, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau mau didiskusikan, ditanyakan, nanti saya lempar ke forum. Ya, silahkan. Terima kasih Pak Sanusi. Ya, para hadirin sekalian, barangkali kalau misalkan ada tanggapan atau masukan, saya persilakan. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan diskusi ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan lebih banyak pada malam hari ini kalau kita berpartisipasi dalam diskusi ini ya. Saya akan melemparkan satu pertanyaan dulu ya. Di antara Bapak Ibu sekalian, kepribadian mana yang menggambarkan diri Bapak atau diri Ibu? Ya, ini kita ada 11 ya, 11 peserta ya. Silahkan, satu-satu boleh, satu-satu ya. Kita mulai dengan Pak Hendra aja ya, Pak Hendra. Silahkan. Melankoli Pak, melankoli getol Pak. Ya, melankolis ya. Dan bagaimana komentar Pak Hendra tentang apa yang baru saja saya paparkan? Sangat akurat Pak. Jadi saat ini saya merasa bahwa AI itu pengennya prosesnya lebih efisien ya, lebih mulus gitu ya. Tapi kadang-kadang AI sendiri juga masih bingung langkah-langkah untuk melakukan satu pekerjaan itu dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain itu beda-beda Pak. Jadi mungkin terpaksa harus dicobain satu-satu ya Pak ya. Nah, untuk mencari yang terbaik gitu. Itu kalau komentar saya Pak. Ya, silakan. Yang lain mungkin ada tanggapan dengan komentar dari Pak Hendra. Silakan Pak Cecep. Saya juga sependapat dengan Pak Hendra ya. Mungkin saya juga termasuk mungkin melankolis. Karena gini, kalau saya tanya nih kalau saya lagi udah bingung, saya nanya lah ke mana aja, ke Meta atau ke GPT atau ke ini, ya rata-rata misalnya tentang obat aja. Dia akan penyakit lah. Ini obatnya ini gitu loh ya. Disebut memang cukup komplit sih pengobatannya, terus apa yang harus dilakukan. Tapi ujung-ujungnya memang dia selalu menyerahkan lebih baik tanya dokter yang ahli. Ya, diarahkannya ke situ kan ujung-ujungnya. Tapi kalau seandainya, kalau saya kan membayangkan intelijen gitu kan. Image saya itu sesuatu yang intelijen itu yang hebat ya. Jadi masih dia balikin lagi ke yang ahli gitu ya. Itu aja. Ya, terima Jadi kasih. jawabannya masih kurang lengkap lah. Yang lain silakan. Saya anjurkan untuk berpartisipasi. Mas Sulis, ya silakan. Karena slide saya tuh hanya untuk trigger. Sebetulnya inti dari sesi malam ini tuh di diskusinya. Ada yang lain, tadi Pak Hendra bagus sekali, ya dia menyebutkan, mengabarkan dirinya dominannya melankolis. Ya, silakan yang lain. Mungkin beda personalitinya, bukan melankolis tapi yang lain, silakan. Kalau belum ada, nah pertanyaan kedua untuk Pak Hendra ya, apakah cara penggunaan teknologi AI itu sesuai dengan kepribadian Pak Hendra atau belum kelihatannya? Rasanya gimana? Wah Pak, kalau misalkan saya disuruh nanya lagi sama dokter atau saya disuruh nanya lagi sama ahli, ya ngapain saya pakai AI Pak? Langsung aja saya tanyain sama ahlinya Pak. Ya buat sebagai survei pendahuluan sih boleh-boleh aja sih ya Pak ya. Tapi kalau misalkan saya ragu kayak itu, mendingan saya datengin ahlinya ya Pak ya. Itu kalau menurut saya loh Pak ya. Lebih efisien, saya datang, saya nanya, mungkin saya minta waktunya setengah jam atau 3/4 jam, terus dia bisa memberikan jawaban yang akurat dan lebih tepat ya. Itu kalau dari saya sih Pak. Kalau Pak Hendra biasanya menggunakan teknologi AI apa Pak Hendra? Mungkin boleh tahu? Saya pakai Meta, terus saya pakai ChatGPT, kemudian juga saya pakai Gemini Pak. Gemini ya. Dan terutama karena bidang saya adalah pajak ya Pak ya. Ya. Itu jawabannya ngaco semua Pak. Jadi saya pikir-pikir paling gampang apa?
datang ke KPP, nanya sama AR, selesai masalah saya. Ya, Itu komentar saya tentang AI, terutama pajak di Indonesia ya Pak ya. ya, betul. Terima kasih atas sharingnya. Kalau Pak Cecep boleh tahu biasanya menggunakan teknologi AI yang mana? Dulu saya pakai Gemini juga. Coba saya Gemini, saya pikir udah kebanyakan ya. Udah saya hapus. Karena saya takut terlalu berat HP saya. Karena saya pakai DeepSeek, ada Meta, ada GPT. Jadi 3 aja yang saya pakai. Ya memang kebanyakan kalau saya udah buntu nih ya. Salah satu problem, saya baru buka. Kalau dulu sebelum AI keluar, selalu kan nanyanya di Google kan. Kalau dulu. Ya jawabannya ya kurang lebih terjawab dan ada yang terjawab penuh, ada yang nggak puas, ada juga yang tidak bisa jawab. Ada itu yang tidak jawab. DeepSeek aja, kalau DeepSeek nanya tentang Tiongkok ya yang tertentu, dia nggak keluar deh jawabannya. Cuman saya pernah coba AI, kalau masalah nanya matematik ya, itu benar, bagus. Kalau matematik atau perhitungan struktur, saya kan ada struktur bangunan ya. Kalau nanya ke ini, yang sederhana dia cukup baiklah jawabannya. Jadi dia keluar semuanya apa detail-detailnya. Kalau saya nanya ke AI, ya misalnya ke GPT ya, atau ke Meta juga sama. Kalau masalah perhitungan begitu, matematik yang itu dia lebih benar. Jadi membantulah. Membantu. Ada beberapa yang membantu, tapi yang eksak ya, Kalau yang sedikit itu dia agak ngambang jawabannya. Ada komentar yang lain, silakan. Pak Sulis belum dengar pendapat Pak Sulis nih. Pak Sulis pakar juga dalam pendidikan. Pakar pendidikan Malam, Pak. ya, Pak Sulis ya. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau saya pribadi pengalaman di AI-nya, saya istilahkan masih sangat miskin gitu ya. Jadi saya memakai AI itu boleh dikatakan belum continue gitu ya. Kalau saya nulis-nulis baru kadang-kadang minta bantuan AI gitu. Karena yang justru saya explore itu yang kebalikannya dari AI gitu, Pak. Artinya sesuatu yang masih bersifat manual atau freehand gitu. Karena Misalkan apa, Pak? justru ketika sebagian besar masyarakat mengarah ke sana, justru saya punya kekhawatiran bahwa potensi kita yang dianugerahi Tuhan begitu luar biasa ini menjadi terkikis gitu ya. Jadi justru saya eksplornya di freehand, Pak. Ya. Begitu. Lebih ke manual ya, Pak Sulis. Ya, manual. Ya. Kalau menurut Pak Sulis, manual lebih tepat ya daripada Ya, AI. ya. Jadi boleh dikatakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh AI itu yang saya kerjakan saat ini seperti Ya, itu. betul. Ya. Itu Pak. Menarik sekali memang. AI misalnya ChatGPT, terutama ChatGPT yang paling umum ya. Kalau orang bicara tentang AI, konotasinya ke ChatGPT, padahal banyak sekali bidang teknologi yang lain yang menggunakan AI. Saya pribadi seorang flekmatis, dominannya flekmatis. Karena itu saya tidak coba-coba yang baru. Banyak sekali yang baru, tapi saya enggan untuk mencoba karena saya seorang pragmatis dan nyaman dengan apa yang sedang saya lakukan. Misalnya yang terbaru tadinya kan ChatGPT, kemudian Gemini ya. Nah sekarang DeepSeek ya. Saya enggan memakai Gemini dan DeepSeek karena takut ribet lah. Sudah nyaman dengan ChatGPT. Nah itu contohnya, salah satu contohnya. Kalau saya mau menghasilkan apa yang saya butuhkan itu, mendapatkan apa yang saya butuhkan itu lebih optimal, saya tuh harus memaksakan diri mungkin untuk mencoba DeepSeek atau Gemini gitu. Kalau kita lihat tiap orang itu punya teknologi AI favorit. Mungkin ada yang Bapak Ibu sekalian yang lain mau men-sharingkan teknologi AI favorit, silakan. Kalau buat saya ChatGPT. Oh ya, saya juga pernah menggunakan Bing. Mungkin ada yang tahu ya, Bing. Bing itu untuk membuat gambar. Misalnya buat sebuah gambar seorang anak laki-laki yang sedang naik sepeda di suatu jalan di pinggir sawah dengan pohon-pohon dan juga ada sawah-sawah dan lain-lain. Nah itu terus di generate dan keluar gambarnya itu. Pernah saya coba
Itu lumayan juga sederhana itu. Oke, ada lagi yang mau sharing atau berdiskusi tentang teknologi AI itu yang dihubungkan dengan kepribadian kita? Memang kalau misalnya ada videonya Pak Prabowo ya atau Pak Jokowi ya, kemudian dirubah gitu loh suaranya, mulutnya, itu kan katanya teknologi AI. Ya. Tapi selama ini memang saya belum kutak-atik untuk mendapatkan aplikasinya. Ya. Bagaimana merubah video itu sehingga suaranya, mulutnya, kata-katanya itu bisa persis gitu loh. Ya. Ya, saya pernah lihat juga Pak Presiden Soeharto ya berpidato ya dirubah kata-katanya Ya. semua itu kan itu mirip sekali itu kan katanya teknologi AI. Hanya mungkin saya yang masih belum masuk ke teknologi itu. Ya memang itu harus perlu ada waktu dan untuk belajarlah kutak-atik begitu. Perlu waktu lah. Ya, terima kasih Pak Cecep. Kalau kita pernah sekali follow di Instagram tentang teknologi AI, kadang-kadang suka ada 60 teknologi AI dalam bidang ini apa-apa, dalam bidang ini apa-apa. Saya juga pernah lihat ada satu bidang audio. Jadi bisa merubah suara orang, bisa memakai suara orang dengan gambar yang berbeda orang lain yang ya seperti yang tadi Pak Cecep contohkan itu suara Pak Prabowo gitu ya padahal itu bukan suara dia gitu. Kalau sekali kita follow nanti itu mungkin algoritma ya nanti muncul contoh-contoh lain kadang-kadang suka saya screenshot kalau Pak Cecep mau nanti saya kirim ke Pak Cecep kalau tidak ada komentar ataupun pertanyaan saya kira saya akan mengakhiri sharing saya pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Sanusi atas Ya. paparan yang begitu berharga pada malam hari ini bagi kami para pembelajar. Ya, mungkin ada di antara beberapa orang, saya dan Pak Sulistyo barangkali masih agak sedikit anti, tapi saya tahu beberapa orang yang menggunakan AI itu dengan sangat intensif ya, dan hasilnya juga nggak jelek-jelek amat gitu ya Pak ya. Nah, Ya, betul. sebelum kita akhiri, barangkali Bapak bisa memberikan satu closing statement Pak. Closing statement saya ini, jadi AI itu bukan sekedar teknologi. Dan pesan saya sebagai closing statement, gunakanlah teknologi AI yang memang cocok dengan kepribadian kita. Ya, semoga apa yang saya sharingkan itu dapat memaksimalkan manfaat yang Bapak Ibu sekalian dapat dalam menggunakan teknologi AI. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.